Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Tami. Kali ini kita akan membahas tentang pegadaian. Apa itu pegadaian? Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bukan bank di Indonesia yang mempunyai berbagai kegiatan untuk dapat membiayai kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. Adapun tujuan pegadaian, yang pertama, melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, melalui penyaluran pinjaman uang, pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Adapun manfaat dari pegadaian, yang pertama itu manfaat bagi nasabah. Nasabah dengan sangat cepat menerima dana segar dari lembaga pegadaian berdasarkan berbagai prosedur yang relatif lebih mudah dan sederhana. B. Nasabah yang akan mendapatkan penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. C. Nasabah yang akan mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Manfaat bagi pegadaian. A. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. B. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah. C. Memenuhi misi pegadaian sebagai salah satu badan usaha milik negara untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. D. Laba dari pegadaian yang dapat digunakan untuk dana pembangunan 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dan dana sosial 20%. Ada beberapa ciri-ciri pegadaian, yaitu A. Memberikan pinjaman kepada masyarakat umum dengan meminjamkan uang. B. Nilai bunga yang dikenakan kepada nasabah relatif kecil. C. Prosedur peminjaman mudah dan cepat. D. Barang yang dapat digadaikan beraneka ragam jenisnya. E. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. F. Nilai pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. G. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Terdapat dua jenis pegadaian. Yang pertama, pegadaian konvensional, yaitu merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pegadaian syariah. Jenis pegadaian ini adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariah Islam. Banyak sekali keuntungan pada pegadaian syariah ini, yaitu antara lain menggunakan sebuah sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip Islam. Tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar dan pada biaya administrasinya sangat kecil. Tapi pegadaian syariah ini dalam pencatatan yang masih manual. Adapun keuntungan dan kelemahan pegadaian. Keuntungan pegadaian yaitu yang pertama, persyaratan mudah dan cepat. Kedua, prosedur peminjaman yang sederhana, tanpa membuka buku tabungan atau kredit. Tidak memiliki biaya administrasi. Ketiga, tidak perlu membuat buku tabungan dan sejenisnya. Keempat, bebas menentukan barang yang dapat digadaikan. 5. Pegadaian memberikan angsuran yang ringan. 6. Penetapan bunga dengan sistem menurun sesuai dengan sisa pinjaman. 7. Ketika jatuh tempo tidak dapat memperpanjang waktu sambil membayar bunga pinjaman terlebih dahulu. Ke-8, kita dapat membayar sisa pinjaman tanpa bunga dengan maksimal waktu 2 minggu dan setelah jatuh tempo. Kelemahan pegadaian yaitu A. Sewa modal pegadaian lebih tinggi dari tingkat suku bunga jika meminjam di bank. B. Barang yang kita gadaikan harus memiliki nilai nominal dan dapat diukur dengan uang. C. Barang yang kita gadaikan harus diserahkan ke pegadaian. D. Jumlah pinjaman yang dapat kita terima tergantung dari harga barang yang kita gadaikan. Subjek dan objek hukum gadai. Objek hukum hak gadai, yaitu tidak semua jenis kebendaan bergerak dapat dibebani dengan gadai. Terdapat jenis kebendaan bergerak lainnya yang dibebani dengan jaminan fidusia.
Barang-barang yang pada umumnya dapat terima sebagai jaminan kredit gadai oleh para pegadaian diantaranya: 1. Barang-barang perhiasan seperti emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, arloji, dan jam. Yang kedua, barang-barang kendaraan seperti sepeda, sepeda motor, mobil, bajai, bemo, beca. Yang ketiga, barang-barang elektronika seperti televisi, radio, radio tape, video, komputer, kulkas, toaster, mesin tik. Keempat, barang-barang mesin seperti mesin jahit, mesin kapal motor, dan lain-lain. Kelima, barang-barang perkakas rumah tangga seperti barang tekstil dan barang pecah belah. Subjek hukum hak gadai. Subjek gadai terdiri dari dua pihak, yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Pemberi gadai yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk peminjam uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Adapun unsur-unsur pemberi gadai, yang pertama orang atau badan hukum, yang kedua memberikan jaminan berupa benda bergerak, ketiga kepada penerima gadai, dan yang keempat adanya pinjaman.